Ya, welcome back di Popo on the Radio, madly inspiring. Ini adalah episode ke-2042. I'm your host, Popo Kosen. Dan seperti biasa, selama 1 jam ke depan, gue akan cerita ada apa aja di dunia di 24 jam terakhir sambil muterin lagu-lagu yang enak buat kamu yang gue pilih sendiri. Dan kalau kamu nonton ini di YouTube, nggak nyampe 1 jam ya, karena lagunya nggak gue putar. Gue tulis aja di description di bawah lagu-lagunya, playlistnya apa. Oke? Anyway, it's a great day today, but not so much buat ChatGPT karena lagi-lagi mereka dapat berita yang buruk ya. Padahal saat ini ChatGPT ini lagi diperjuangkan kan supaya orang-orang bisa menerima dengan baik. Nanti kita akan bahas berita buruknya ini apa soal ChatGPT yang nggak jauh-jauh sama berita buruk mereka selama ini sih. Jadi sekarang kita mulai dulu Popo on the Radio-nya dengan lagu pertama dari Tokyo Light, ada Radio Blues. Enjoy. Ya, welcome back di Popo on the Radio, madly inspiring. Dan kemarin kan ada NBA All-Star Weekend ya. Yang jujur gue sekarang makin kesini makin males sih buat nonton All-Star Weekend karena mainnya nggak niat gitu kan, nggak ada yang jaga. Dan 3-point contest ya oke lah, tapi ya gitu-gitu aja kan. Dunk contest juga ya oke lah, tapi gitu-gitu aja kan. Kayaknya memang NBA All-Star nih butuh one-on-one turnamen gak sih? But di luar itu semua, kemarin NBA mengumumkan kalau aplikasi NBA mereka yang baru nanti, NBA App, itu akan memiliki fitur baru, di mana fiturnya ini semacam augmented reality digabung sama AI gitu-gitu yang lagi ngetrend, di mana lo bisa masukin muka lo ke dalam salah satu pemain NBA siapapun itu di sebuah highlight package atau apa. Jadi seolah-olah lo bisa kirim ke temen lo, misalnya lo jadi LeBron James nih, jadi lo bakal teman lo bisa lo kirimin video di mana LeBron ini mukanya diganti sama muka lo, dan mukanya ini 3D ya, jadi nggak cuman tampak depan doang tapi kayak full kepalanya itu mukanya lo. Dan memang kemarin sempat di demokan, dan habis di demo ya memang kelihatan kalau tempelan sih, tapi nanti siapa tahu ke depannya jadi lebih bagus ya seiring dengan teknologi. Jadi yang bikin gue excited malah itu, bukan All-Star Weekend-nya. Tapi yaudah, kita balik ke lagu sekarang. Ada Marion Jola dengan Bukan Manusia di Popo on the Radio, madly inspiring. Followers, salah satu penyakit yang sekali lu kena bikin lu hidupnya nggak enak banget tuh adalah diabetes. Gua tahu itu, soalnya keluarga gue ada yang diabetes dan dia tiap kali makan kayak mesti suntik insulin gitu. Jadi kayak ribet kan, rempong kan. Dan kalau pergi-pergi juga nggak bisa wisata kuliner. Makanya lu cegah dari sekarang selama lu belum kena dengan cara mengurangi asupan gula kamu atau mengganti gulamu dengan gula tes, gula 0 kalori yang nggak bikin diabetes. Gue pakai ini karena gue suka minum manis ya. Jadi kamu bisa beli gula tes ini di radio yang nayangin Popo on the Radio maupun online. Ya, welcome back di Popo on the Radio, madly inspiring. Dan ChatGPT baru aja terlibat ke sebuah kontroversi lagi karena ada seorang pelajar yang menggunakan ChatGPT untuk berbuat curang di dalam membuat esai ya, atau mengarangnya mereka. Dan ironisnya adalah dia berbuat curang untuk membuat esai ini tuh di kelas yang kelasnya soal etika artificial intelligence. Jadi kelas yang membahas soal etika dalam menggunakan artificial intelligence dalam kehidupan sehari-hari kita. Bahkan profesornya dia sendiri bilang, wah ini ironinya jelas sekali ini. So, akhirnya dia ketahuan, dan akhirnya sama profesornya ini pun diganti. Jadi untuk kelas tersebut, untuk final examnya dia nggak lagi pakai esai karena ada ChatGPT ini, maka diganti menjadi live presentation secara oral gitu. Jadi diganti sama itu gara-gara ini ketahuan curang. Lagian memang kalau untuk bikin essay memang masih kelihatan kayak robot gitu kan si ChatGPT ini. Gue belum pernah suruh bikin essay tentang etika artificial intelligence sih. Mungkin habis ini gue akan coba. Anyway, kita balik ke lagu sekarang. Ada Trust Fall dari Pink. Enjoy. Ya, welcome back di Popo on the Radio, madly inspiring. Dan setiap tahun memang selalu ada aja berita tentang ini, dan setiap tahun juga selalu gue beritain karena gue menemukan ini tuh salah satu berita yang cukup interesting sih. Jadi Antartika yang terkenal dengan esnya itu baru aja mencetak rekor, kalau walaupun ini lagi musim panas ya, tapi mereka mencetak rekor jumlah esnya yang menurun lebih dari biasanya. Bahkan menurut catatan dari National Snow and Ice Data Center, katanya
es di Antartika itu sekarang hanya di 1,91 juta kilometer persegi. Dan ini jumlah terendah sepanjang sejarah ini dicatat setiap tahunnya. Mulai dicatat itu di akhir tahun 70-an. Nah, jadi dari tahun 70-an sampai sekarang ada 50 tahunan. 50 tahun ini adalah jumlah es yang paling sedikit wilayahnya. Dan yang cukup mengkhawatirkan lagi adalah karena 3 rekor es dengan jumlah paling sedikit, yang 3 yang paling parah itu di tahun 2017, 2022, dan 2023. Jadi makin kesini makin sedikit. So biasalah, silakan masukkan nasihat-nasihat untuk climate change, mesti ngapain, bla 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 bla. Kita semua udah tahu lah. Cara paling gampang, gue juga udah sering ngomong di sini, ya buang sampah pada tempatnya. Kelihatannya nggak nyambung, tapi sebenarnya nyambung kalau dijelasin, tapi nanti nggak habis. Jadi buang sampah pada tempatnya ya. And now kita balik ke lagu With High Heels dari Florida. Check it out. Followers, sejak beberapa tahun yang lalu gue tadi udah cerita juga, gue itu mengganti gula gue dengan gula tes, gula 0 kalori yang nggak bikin diabetes. Karena 1, gue suka minum manis. 2, gue ada turunan diabetes. Dan 3, gue gak mau kena diabetes. Nah, jadi kalau lo sama kayak gue, 3 hal tadi, ganti gulamu dengan gula tes sekarang, 0 kalori, gak bikin diabetes. Bisa kamu beli di radio yang nangin Popo on the Radio maupun online. Masih bareng Popo Kusen di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Dan salah satu film DC yang sebenarnya waktu dulu gue nonton yang pertama banget, itu lumayan fun ya. Si Hellboy, tahu kan Hellboy yang setan itu. Terus ternyata setannya ini nyasar ke dunia manusia dan dipelihara sama pemerintah Amerika Serikat atau Inggris. I'm not sure, kayaknya Inggris deh. Tapi intinya dia dipelihara sama pemerintah, kemudian jadi pemburu setan, pemburu hantu pada waktu besar. Pemburu hantunya yang pakai pistol ya, bukan yang pakai mantra-mantra gitu. Nah, Hellboy ini akan masuk lagi ke produksi, akan di-reboot lagi dengan judul Hellboy The Crooked Man, yang akan mulai syuting bulan depan di Bulgaria. Jadi kalau settingnya di Bulgaria ya kayaknya mungkin ini Inggris sih. Anyway, si film ini di-reboot lagi, padahal baru aja kemarin di tahun 2019 itu di-reboot. Jadi 4 tahun kemudian di-reboot lagi. Kayaknya memang DC Comics itu tuh terkenal dengan rebootnya mereka ya. Well, ini nggak DC Comics sih, Hellboy ini kayaknya Dark Horse ya. Pokoknya intinya gitu. Si reboot kemarin yang 2019 itu dibilang gagal karena budgetnya mereka $50 juta dan pendapatannya di box office hanya $55 juta. Jadi cuma untung 5 juta, I guess. Enggak sih, mungkin nggak untung ya, karena 55 juta itu kan omset ya, belum dipotong segala macam. So kayaknya nggak untung deh. But anyway, intinya mereka akan mereboot ini sekali lagi dan pemeran utamanya juga diganti. So kita tunggu aja. The Crooked Man, mereka menjanjikan kalau ini beda dengan film-film Hellboy sebelumnya, yang ya orang mesti harus ngomong gitu kan. Ya kita tunggu aja nanti kalau udah ada trailernya ya, yang probably karena baru mulai syuting bulan depan, so maybe akhir tahun keluar trailernya. But now kita balik ke lagu aja, ada Dia, Eklat Story. Enjoy. Ya, welcome back di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Dan sampai saat ini kalau main game-game virtual reality gitu, gue masih ngerasa kalau yang atmosfernya paling dapat itu adalah kalau main game horror, ya nggak sih? Virtual reality, main horror. Well, I guess kalau balap mobil juga lumayan sih ya. But si Dark Pictures Anthology, yaitu developernya si Supermassive Games, developernya Dark Pictures Anthology, ini akan ngeluarin game PS VR untuk PSVR 2, jadi buat PS5 ini, yang menceritakan tentang horor intinya. Dan yang unik adalah karena di game horornya ini yang judulnya nanti Switchback VR, ini dia akan mendeteksi mata lu tuh berkedip apa enggak, dimana nanti setannya di itu tiap kali lu berkedip atau tutup mata, maka setannya akan tambah dekat. Jadi kayak kayak di film horor kan sering tuh ya, ada horor-horor yang oke, kalau lo merem terus lo buka mata lagi, tiba-tiba dia udah mendekat. Terus kalau lo merem, tiba-tiba dia di depan persis. Nah, pokoknya kayak gitu. Ini bakalan serem banget karena pakai VR. So, kemungkinan besar, dan besarnya itu di 90% ke atas, gua nggak bakal main sih. Tapi kalau lo suka kayak gini, silakan coba ya. Switchback VR. Bakal rilis akhir bulan ini. Gue sih belum punya PSVR 2-nya, but
kalau lihat game kayak gini nggak tertarik juga sih buat beli. Ya udah, silakan coba, ada trailernya Switchback VR. And now kita balik ke lagu with iPad, The Chainsmokers. Enjoy. Oke, followers, that's it buat Popo on the Radio hari ini. Thank you banget buat yang udah ngedengerin. Jangan lupa social media kita ada di facebook.com/popotr, Twitter dan Instagram di @popoonradio, dan nomor WhatsApp di 087716161313. Jangan lupa subscribe YouTube Popo on the Radio, sangat ngebantu kita banget. Like juga video ini kalau suka, share sama teman-teman kamu yang mungkin pernah dengar Popo on the Radio tapi nggak pernah lihat Popo on the Radio atau sebaliknya. Oke, di sini Popo Kusen. Terima kasih udah mendengarkan. Matur nuwun wis ngrungokno. Thank you for listening and I'll see you when I see ya.